4대다. 전부 손들고 손들어! Semua orang kecewa setelah membaca pesan Pastor Heil. Pastor Heil juga melarang mereka untuk menyusul ke Busan. Ditambah lagi ia mematikan ponselnya. Di Busan, Pastor Heil dijemput oleh Guzayev yang kini telah bertobat. Rupanya, ia telah menjalankan bisnis sebuah restoran. Pastor Heil kecewa saat Guzayev belum menemukan informasi apapun terkait belut api Busan. Ia meminta Guzayev untuk segera menemukan pria itu dalam waktu dekat. 한번 얘기하는데 빠른 시일 내에 찾아내. Saat itulah detektifku menelpon Guzayev dan menanyakan kemungkinan Guzayev bertemu Pastor Heil. Pastor Heil meminta Guzayev berbohong bahwa mereka tak pernah bertemu. Namun detektifku sudah tahu bahwa semua itu hanyalah akting. 이 목소리에서 발연기의 향이 물씬. Sementara itu, Jaksa 6 sedang melakukan pertemuan dengan para pengedar narkoba termasuk belut api Busan. Pimpinan mereka yang bernama Bos Park juga berada di sana. Di sini dijelaskan bahwa Jaksa 6 tak bersedia menerima suap sebagai balasan atas kerjasama mereka. Jaksa 6 hanya ingin mereka tunduk padanya. Ia juga meminta pada Bos Park untuk mencari seorang selebritas pengguna narkoba untuk dijadikan kambing hitam. 길 가는데 스페어 타이어 몇 개는 있어야 안 되겠나? Pastor Heil mulai menjalankan tugasnya mengajar di sekolah seminari. Dekan yang bernama Pastor Dominic terlihat kurang mempercayai cara mengajar Pastor Heil yang menurutnya sangat tidak masuk akal. 익혀주시길 바랍니다. Sementara di New York, Jaksa Park akhirnya dibebaskan setelah kedatangan seorang pastor yang juga merupakan belator. Pastor itu menceritakan tentang Pastor Heil yang juga menjadi belator sejak 4 tahun yang lalu. Ia juga menjelaskan bahwa orang-orang yang membantu dan melindungi Pastor Heil disebut Kamos. To come to the aid of Bellator and Sementara itu di sebuah pesawat menuju Korea, seorang pria bernama Kim Hong Sik terlihat menikmati makanannya yang disuguhkan oleh kru pesawat. Ia terlihat begitu semangat untuk segera tiba di Korea. Di sisi lain, Pastor Heil berada di rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Dokter menyarankan untuk Pastor Heil agar tidak melukai kepalanya. Meski Pastor Heil terdengar menyepelekan penyakit itu, tapi dokter bersikeras melarang Pastor Heil melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Sampai di seminari, Dekan Dominic memanggil Pastor Heil dan memintanya untuk menjadi mentor seorang siswa bernama Che Do-woo. Dekan Dominic berkata bahwa saat ini Do-woo sedang berada di kantor polisi karena membuat keributan. Pastor Heil segera pergi ke kantor polisi dan tahu jika Do-woo selama ini berpura-pura menjadi pastor. Ia kemudian meminta maaf pada semua korban yang telah dipukuli Do-woo. Do-woo mencoba menjelaskan, tapi Pastor Heil tak ingin mendengarkannya. Keluar dari kantor polisi, Pastor Heil meminta Do-woo untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ia tidak mengizinkan Do-woo menggunakan kekerasan pada siapapun. Namun hal itu justru membuat Pastor Heil tertawa karena mengingatkan dengan dirinya. 아픈 애랑 한 주로 같이 다녀. Di tempat lain, seorang polisi bernama Go Jae-yong terlihat sedang menyamar. Ia menyamar menjadi kekasih seorang pria pengedar narkoba bernama Sangman. Selama ini ia mendapat informasi tentang geng tersebut dari Sangman. Jae-yong meminta Sangman untuk dipertemukan dengan belut api Busan, namun rencananya selalu gagal. Kim Hong Sik akhirnya tiba di Korea dan langsung disambut oleh semua anak buahnya termasuk Bos Park dan belut api Busan. Kim Hong Sik terlihat santai namun tegas, bahkan saat ia tersenyum terlihat begitu menakutkan. Setelahnya mereka bertemu dengan tim kepolisian divisi kriminal. Polisi-polisi itu terlihat sombong dan mencoba mengintimidasi Kim Hong Sik. Namun Kim Hong Sik malah memberikan mereka suatu pelajaran berharga yang tak akan pernah mereka lupakan. Di gudang, detektifku berpura-pura kerasukan untuk mendapatkan cuti 1 bulan. Ia melakukannya karena ingin pergi ke Busan menemui Pastor Heil. Ia memberikan pesan pada semua orang hingga membuat mereka semua menjadi kesal. Guzayev akhirnya menemukan informasi tentang belut api Busan. Ia mengetahui teman belut api Busan juga seorang mucikari. Pria itu seringkali melakukan kekerasan pada wanita.
Tak butuh waktu lama, Pastor Heil telah sampai ke tempat pria itu. Ia memberikan beberapa pukulan hingga membuat pria itu meminta ampunan. Pastor Heil kemudian merendam pria itu di kolam es dan meminta dipertemukan dengan belut api busan. Tak ada pilihan lain, pria itu kemudian menelpon belut api busan dan meminta bertemu. 나무 목창이 생겨가지고 그거 Selesai dengan pria itu, Pastor Heil kembali pada Gozayev yang menunggunya di mobil. Namun tiba-tiba, detektifku telah berada di sana hingga membuat Pastor Heil terkejut dan memarahi Gozayev karena telah berkhianat padanya. 너 지금 당장 서울 가. 거기 위험해. Mereka kemudian pergi ke tempat markas belut api busan. Gozayev tak ingin masuk dan memilih menunggu di luar. Di dalam sana, Sangman mencoba membujuk belut api busan agar bersedia menemui Ko Jae-yong. Belut api busan setuju, namun masih harus menyelesaikan beberapa hal. Saat itulah Pastor Heil masuk ke dalam ruangan itu hingga membuat semua anak buah belut api busan langsung menyerangnya. Dengan semua usaha mereka, akhirnya belut api busan tertangkap. Namun belum sempat menginterogasinya, Ko Jae-yong dan beberapa polisi datang dan langsung menyerang belut api busan. 경찰청 마약 수사대다 전부 Pastor Heil dan detektifku mencoba meyakinkan bahwa mereka bukan komplotan belut api busan, namun tak ada yang mempercayainya. Bahkan kartu pengenal detektifku juga dianggap palsu karena fotonya sangat berbeda. Dalam sebuah epilog, Kim Hong-sik memerintahkan bos Park untuk berhenti mendistribusikan Haepanil. Sebaliknya, mereka akan fokus pada barang-barang yang lebih mewah. 조용. 야금야금. Epilog kedua memperlihatkan Do-woo membantu keluarga tunarungu dan kemudian makan malam bersama mereka. Para pemuda itu mengolok-olok mereka dan itulah yang menjadi penyebab Do-woo menghajar mereka. 삼천회로 꺼져라. 야!